Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar bernama Nokia. Perlu kita ketahui, siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan. Dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80-90-an. Kita pasti pernah mendengar betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia. Terlebih ketika konsol game PlayStation masih sulit dijangkau, HP N-Geek masih menjadi primadona untuk main game. Semua mas counter nyuruhnya beli Nokia pokoknya. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler. Dan dari telepon seluler menuju ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahun. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu era ponsel pintar. Pada tahun 2007, Apple mengumumkan iPhone pertamanya, yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Padahal sebelum itu, bersama dengan BlackBerry, mereka adalah 2 merek ponsel paling superpower. Keadaan berubah drastis, pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Bahkan menurut survei yang dilakukan Jia dan Yin dalam jurnalnya analisis penurunan Nokia dari perspektif pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung, yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14%, dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang memilih bertahan hanya pada angka 6%. Nokia makin kalap. Menurut Puji Astuti, studi tahun 2014, laba Nokia turun drastis dalam rentan waktu 2007 hingga ke 2011, sehingga menyebabkan rasio ROI dan ROA-nya berubah dari yang semula positif di tahun 2007 menjadi negatif di tahun 2011. Dalam sebuah jurnal lain karya Balodia dan Profesor Sagotia, setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat. Ketika Apple sudah memperkenalkan layar sentuh di iPhone pada tahun 2007 dan juga ekspansi Samsung yang bertaruh dengan Android, Nokia nyaris tidak melakukan lompatan besar. Mereka bertahan dengan OS Symbian yang memang telah memberikan hasil besar dalam waktu yang lama untuk mereka. Alasan yang kedua, mereka terlalu puas diri. Sebagai pemimpin pasar lebih dari 1 dekade, Nokia merasa masih biasa saja dengan pesaing yang lain. Tidak merasa bahwa akan ada ancaman serius dari pesaingnya. Mereka tetap pede dengan posisi perusahaan sebagai raja ponsel waktu itu. Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Ketika Samsung mengeluarkan seri terbarunya hampir setiap tahun, Nokia masih mengandalkan ponsel seluler lamanya. Bahkan ponsel tersebut masih saja tidak dibekali kamera depan dan bahkan tidak memiliki fitur 3G. Padahal masyarakat global saat itu sudah berada di ambang fase 4G. Pun ketika sudah mengambil langkah bersama Lumia atau Microsoft, mereka tidak membuat produk yang benar-benar menarik dari bahasa segi desain. Alasan keempat, kegagalan Symbian dan kesalahan sebuah keputusan. Symbian tidak benar-benar diterima pasar karena Symbian adalah sistem yang tertutup, di mana tidak memberikan celah bagi para pengembang untuk masuk ke sistem yang ada di dalam Nokia. Hal ini yang menjadi pembeda terutama dengan Android. Lompatan besar dilakukan pada tahun 2011 dengan memilih Windows Phone. Pemilihan ini didasarkan pada keinginan Nokia untuk memaksa perbedaan dengan pesaingnya. Pemilihan ini justru bertolak belakang dengan keinginan. Kondisi perusahaan yang sedang turun, ditambah kenyataan bahwa Windows Phone merupakan OS baru, produk mereka lagi-lagi tidak dilirik oleh pasar. Alasan yang kelima, Nokia termasuk lamban menyenangkan konsumen di kalangan ponsel pintar. Ponsel pintar, utamanya Samsung, bergerak sejalan dengan perkembangan Android. Mereka tahu betul bagaimana menangkap keinginan pasar dengan cara mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berguna dan cepat dalam rangka menyenangkan konsumen. Ini yang tidak dilakukan oleh Nokia. Nyaris mereka berfokus pada hardware saat itu. Alasan keenam dan paling berpengaruh, Nokia kehilangan semua pangsa pasarnya. Ketika sudah dinyatakan KO di pangsa pasar kelas atas dengan nama-nama besar seperti Samsung, Apple, Sony, Nokia juga seakan lupa bahwa pangsa pasar untuk kalangan menengah ke bawah perlu diperhatikan dengan seksama. Tekanan di pangsa pasar ini datang dari merek-merek baru di zaman itu, sebut saja HTC, Huawei, dan ZTE. Nokia lupa menyadarinya dan kehilangan keduanya.
Alasan yang ketujuh, Nokia gagal menonjolkan produknya di kelas flagship. Seperti yang kita ketahui, Samsung sangat berhasil dengan jajaran Galaxy seri S-nya. Kemudian Apple berhasil dengan jajaran iPhone-nya. Sedangkan Nokia, mereka gagal menonjolkan seri yang menjadi andalan mereka. Dari ketujuh alasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari kegagalan Nokia ini? Yang pertama, jangan melawan perubahan. Banyak situasi yang mengharuskan adanya perubahan. Kita tidak bisa stagnan ketika perubahan itu diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, tangkaplah setiap peluang, lakukan dan manfaatkan sebaik mungkin. Nokia berpeluang saat itu milih Android, tetapi kesempatan itu dilewatkan dan berjudi dengan Windows Phone. Iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi terbaru, tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras. Dan yang terakhir, jika Anda adalah penguasa pasar, Anda harus mempertahankan posisi, layaknya bermain sepak bola, menyerang dan bertahanlah secara seimbang. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya sangat mengapresiasi jika teman-teman klik tombol like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.